Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menuai polemik dan kontroversi. Gelombang protes ribuan buruh di sejumlah daerah terjadi sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan RUU DPR yang dinilai tidak berpihak pada kaum buruh dan pekerja. Di tengah carut-marut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyatakan DPR bersedia mengakomodasi poin yang dinilai kurang tepat sesuai aturan dan mekanisme, yaitu dengan mengajukan persoalan ke Mahkamah Konstitusi. Gelombang protes ribuan buruh di berbagai daerah terjadi satu hari pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Para buruh kecewa dan geram atas kebijakan RUU dari DPR yang dinilai tidak berpihak pada kaum buruh dan pekerja. Menanggapi penolakan berbagai pihak, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyatakan DPR bersedia mengakomodir poin yang dinilai kurang tepat sesuai aturan dan mekanisme, yakni dengan mengajukan persoalan ke Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan itu bisa diakomodir lah nanti. Hal-hal itu kan ada mekanisme dan aturan-aturannya. Substansinya kan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi kalau memang ada hal yang kurang tepat. Sidang paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja yang sejatinya digelar 8 Oktober mendadak dimajukan Senin. Pengesahan yang berlangsung serba cepat di tengah perlawanan dan kritik tajam publik menuai tanda tanya. Dari 9 fraksi, 6 diantaranya menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan. Sementara fraksi PAN menerima dengan catatan dan fraksi Demokrat dan PKS menolak. Sejalan dengan pendapat kaum buruh, anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman menganggap Undang-Undang Cipta Kerja kapitalis dan pro pengusaha. Pihaknya menilai gelombang PHK besar-besaran bisa terjadi menyusul disahkannya UU Cipta Kerja. Tak hanya PHK, pesangon yang seharusnya diberikan 32 kali pada karyawan di PHK, dipangkas hanya 25 kali. Dengan rincian, 16 kali pesangon dibayarkan perusahaan, 9 kali disubsidi pemerintah. Membahas rancangan undang-undang yang sangat penting untuk bangsa dan negara ini di tengah-tengah pandemi. Ya, kami minta tolonglah ditunda baik dari pemerintah, ya, membuka usaha, membangun iklim investasi yang baik. Tetapi kami lihat rancangan undang-undang ini, Cipta Kerja ini belum memiliki urgensi. Belum ada urgensinya rancangan undang-undang ini dibahas di tengah-tengah pandemi itu. Pengesahan yang dianggap terlalu cepat dan merugikan kaum buruh di tengah kondisi pandemi seolah kian menguatkan keyakinan publik bahwa pemerintah dan DPR tidak berpihak pada rakyat. Pertanyaan pun kian menguat terkait urgensi pengesahan undang-undang di tengah pandemi dan ditutupnya ruang demokrasi publik untuk menyuarakan aspirasi. Tim Liputan iNews melaporkan.